KPU Kota Probolinggo menggelar debat kedua Pilwali Kota Probolinggo dengan tema pemuda, budaya, pariwisata, sampai perlindungan masyarakat. Debat publik kedua Pilwali Kota Probolinggo digelar KPU di Gedung Serbaguna Widya Harja, Jumat malam 15 November 2024. Kota kreatif dan berbudaya, masyarakat terlindungi menjadi judul pada gelaran debat kedua tersebut. Dengan tema pemuda, ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terdapat 7 subtema pada debat publik kedua ini, yakni pengembangan minat bakat anak muda, fasilitas publik pendukung era digitalisasi, pengembangan dan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif, penguatan UMKM dan pasar sebagai pilar ekonomi kerakyatan, penguatan kebudayaan lokal sebagai identitas daerah, membangun kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal, dan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. KPU Kota Probolinggo menetapkan 5 orang panelis dari unsur akademis dan mantan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dari berbagai daerah di Jawa Timur. Debat publik dibagi menjadi beberapa sesi mulai dari pemaparan visi misi dan program masing-masing paslon, jawaban atas pertanyaan panelis, dan tanggapan dari jawaban dari paslon oleh paslon lainnya. Ketua KPU Kota Probolinggo, Radvan Faizal, mengatakan tema pemuda, ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata menjadi isu strategis yang sengaja diusung pada debat kedua Pilwali Kota Probolinggo tersebut. Hal itu dikarenakan peran pemuda sebagai pemilih dominan hingga 56% atau lebih dari 100.000 orang dari total 179.416 daftar pemilih tetap atau DPT. Sehingga para paslon perlu mengkolaborasi visi misi dan program mereka untuk merebut simpati kalangan muda tersebut. Jadi yang pertama berkaitan dengan isu-isu kepemudaan ini kan menjadi salah satu isu strategis ya. Berbicara misalnya soal pemilih di daftar pemilih tetap yang berkategori pemuda, katakanlah sampai 40, usia 40, itu jumlahnya itu 56% ya. Ada sekitar 100.000 lebih pemilih dari 179.416 pemilih yang masuk dalam DPT. Jadi ini menjadi salah satu isu strategis yang kemudian kami bangun. Kami inginkan itu dielaborasi oleh pasangan calon dalam program maupun dalam visi misinya. Jadi harapannya apa dengan debat ini terhadap calon pemilih? Ya, jadi di dalam tema pemuda ini kan ada subtema ya. Jadi diantaranya keterlibatan mereka itu dalam proses pembangunan. Jadi melibatkan mereka dari sisi SDM, kemudian fasilitasi apa yang diberikan oleh pasangan calon ketika menjabat kepada anak-anak muda ini. Karena memang ini kan bagian dari istilah yang kemudian digaungkan oleh pemerintah pusat bahwa pemuda sampai 2045 adalah membangun generasi emas begitu ya. Ada bonus demografi untuk anak-anak muda yang kemudian berusia misalnya milenial, Gen Z begitu ya. Dan ini masuk dalam pemilih pemula yang kemudian dari sisi kuantiti atau kuantitas dalam pemilu juga cukup banyak, lebih dari 50%. Radvan menambahkan, harapan KPU Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan pelaksanaan debat yang berjalan lancar, aman, dan tertib, tetapi juga substansial. Masyarakat terutama kalangan muda memahami visi misi dan program para paslon untuk dapat menentukan pilihan mereka pada pemungutan suara 27 November 2024 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat melaporkan.